Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik. Kita berada di episode yang ke-78 dalam serial kajian tentang malaikat dan dunia kuantum. Hari ini kita akan fokus kepada salah satu tugas dari malaikat yang digambarkan oleh Al-Quran, jumlahnya sangat banyak, menjadi utusan Allah untuk mengurusi segala macam urusan di seluruh penjuru jagat raya ini. Dan malaikat-malaikat itu digambarkan oleh Al-Quran memiliki tugas masing-masing. Kita sudah membahas sejumlah malaikat, diantaranya adalah malaikat Jibril yang banyak disebut dijelaskan oleh Al-Quran Al-Karim. Yang namanya memiliki sebutan beberapa, selain malaikat Jibril juga disebut dengan nama Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Ar-Ruh. Hari ini kita akan mengkaji malaikat yang lain lagi yang juga sering dan banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu malaikat maut. Malaikat maut ini juga kita kenal dengan nama malaikat Israel. Tetapi nama Israel itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, melainkan disebutkan di dalam hadis. Tentang kematian ini Al-Quran menceritakan dalam jumlah yang sangat banyak dan berulang kali. Kenapa? Karena kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan kematian bukanlah akhir dari drama kehidupan kita, melainkan sebuah pintu masuk untuk hidup di alam yang berbeda. Karena itu Al-Quran banyak bercerita tentang kematian dan kemudian sekaligus menceritakan tentang siapakah malaikat yang bertugas untuk mewafatkan manusia sehingga dia mengalami kematian dan berpindah di alam yang berbeda, yaitu di alam kematian atau alam barzah. Berulang kali Al-Quran menceritakan bahwa manusia atau makhluk yang berjiwa itu pasti akan mengalami kematian. Tidak ada sesuatu yang hidup yang tidak akan mengalami kematian. Allah berfirman salah satunya di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu semua bakal dikembalikan. Ayat ini dengan sangat tegas menyebutkan setiap orang yang berjiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang memiliki jiwa pasti bakal mengalami kematian. Jadi niscaya tidak bisa dihindari bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kapanpun itu bakal terjadi. Kita akan mengalami kematian itu. Bahkan di ayat yang berbeda Allah berfirman, dimanapun kita berada, berlindung di gedung yang kokoh, di benteng yang sangat kuat, maka pasti kematian itu juga akan datang menghampirinya. Di dalam surat An-Nisa ayat 78, Allah berfirman tentang itu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ayat ini sangat menarik karena memberikan gambaran betapapun atau bagaimanapun dan dimanapun kita berlindung dari kematian, maka kematian itu pasti datang. Itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa kematian itu sesungguhnya sudah menyatu, inheren di dalam proses penciptaan kita. Sehingga tidak bisa dilindungi, tidak bisa dihalangi, karena kematian itu bisa datang dari dalam diri kita sendiri. Inheren di dalam
blueprint atau desain penciptaan kita sebagai makhluk hidup yang pasti bakal mengalami kematian. Yang kedua, bisa saja kematian itu datang dari luar, tetapi ternyata tidak bisa dilindungi dan dihalangi dengan apapun. Kenapa? Karena rupanya ada sesuatu yang bisa memasuki wilayah manapun, meskipun dilindungi oleh benteng yang kuat seperti apapun. Menunjukkan itu ada satu kekuatan, satu makhluk yang bisa menghampiri kita kapanpun dan dimanapun dia menghendakinya. Nah, terkait dengan potensi yang inherent yang sudah ada di dalam diri kita sebagai blueprint dan desain penciptaan itu, Allah menggambarkan di dalam surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendiri yang mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang hari berbangkit itu. Ayat ini memberikan gambaran, informasi, dan penegasan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita manusia ini dari tanah, mintin, dari tanah yang kemudian tanah itu berproses ya disaripatikan min sulalatin mintin, dari saripati tanah itu di mana unsur-unsur hara yang ada di dalamnya, zat-zat biokimiawinya disusun oleh Allah menjadi tubuh kita dengan proses yang panjang. Di dalam rahim dimulai dari pertemuan sel telur dan spermatozoa, kemudian terus berkembang menjadi cikal bakal manusia. Allah lah yang menciptakan kita berasal dari unsur yang ada di dalam tanah, dan kemudian Allah menetapkan ajal kematian kita. Jadi ayat ini secara simultan menjelaskan proses penciptaan, dari mana kita diciptakan, dari bahan apa kita diciptakan, dan kemudian Allah menetapkan ajalnya. Artinya di sini Allah ingin memberikan informasi, penegasan kepada kita bahwa ajal itu sudah inherent terkait dengan desain penciptaan kita. Ini cocok dengan ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa yang diciptakan Allah itu pasti bakal mengalami kematian. Tidak bisa tidak, karena ada potensi inherent di dalam diri kita yang pada saatnya akan menjadikan kita mengalami kematian. Ya, ajal, batas waktu yang sudah ditetapkan Allah seiring dengan desain penciptaan kita. Maka secara saintifik kita bisa meninjaunya bahwa diri manusia ini memang memiliki kode-kode genetika di dalam inti selnya. Tubuh kita tersusun dari organ-organ yang menyusun mulai dari kepala sampai ujung kaki kita. Organ-organ itu tersusun dari triliunan sel ya, di tingkat seluler ada sel-sel yang jumlahnya lebih dari 200 jenis yang menyusun tubuh kita. Ada sel daging, ada sel tulang, ada sel mata, sel saraf, sel otot, sel kuku, sel rambut dan sebagainya yang kemudian berkolaborasi membentuk jasad kita atau tubuh kita. Di mana sel-sel itu memiliki inti ya yang disebut sebagai inti sel, dan di dalam inti sel itu ada untai DNA, untai genetika yang tersusun dari molekul-molekul yang membentuk kode-kode genetika. Yang berdasarkan perintah dari dalam inti sel itulah tubuh kita ini terbentuk. Rambutnya hitam, keriting atau lurus, matanya berwarna biru atau hijau atau coklat atau hitam, kulitnya kuning langsat ataukah merah atau hitam dan sebagainya. Bentuk tubuh kita seperti ini. Itu perintahnya ada di dalam inti sel, di dalam untai genetika kita. Untai genetika itu membentuk kode-kode dan membentuk kromosom. Kromosom itu menceritakan atau memberikan perintah untuk membentuk tubuh kita, termasuk laki-laki atau perempuan dan sebagainya, ya, itu ada di dalam kromosom kita.
Nah, yang menarik terkait dengan kematian itu, ternyata di ujung kromosom itu ada yang disebut sebagai untai telomer. Untai telomer itu adalah bagian ujung dari kromosom, di mana ketika usia kita bertambah, ujung kromosom itu akan memendek. Ibaratnya tali sepatu, di bagian ujungnya itu ada bagian yang mengamankan ya supaya tali sepatu ini tidak terurai. Ada semacam plastik yang mengamankan di ujungnya itu. Nah, sama setiap kromosom kita itu ada bagian yang mengamankan supaya untai kromosom ini tidak mengalami kerusakan. Tetapi yang menarik, seiring bertambahnya dengan usia, ternyata telomer itu bagian ujungnya itu akan memendek. Itu akan menunjukkan proses penuaan. Semakin memendek itu semakin tualah usia kita dan kemudian nanti akan mengalami kekacauan atau penurunan kualitas dari tubuh seseorang. Menua dan kemudian mati. Sehingga yang disebut sebagai telomer itu bisa juga difahami sebagai stopwatch kehidupan atau stopwatch kematian kita. Di sana begitu Allah menciptakan kita di dalam rahim, untai telomer kita itu memiliki panjang tertentu yang terus memendek sampai datangnya kematian dikarenakan mengalami kerusakan. Muncul perintah yang kacau untuk merusakkan sel-sel dalam tubuh kita sehingga kita mengalami kerusakan organ dan kemudian mengalami kematian. Ringkas kata, sesungguhnya perintah untuk mengalami kematian itu sudah inherent di dalam tubuh kita sendiri, di dalam sel-sel kita untuk memerintahkan terjadinya kerusakan secara massal pada tubuh seseorang. Ketika tubuh kita mengalami kerusakan secara massal, maka tubuh itu tidak mampu lagi mempertahankan siklus kehidupannya. Tidak bisa survive. Sel-selnya rusak, organnya rusak. Katakanlah jantungnya mengalami kerusakan sehingga proses pemompaan darah itu tidak terjadi. Atau livernya mengalami kerusakan, atau pankreasnya, atau ususnya, atau bahkan otaknya. Inti dari kematian adalah rusaknya badan kita, rusaknya organ-organ sehingga tidak berfungsi, dan kemudian rusaknya triliunan sel di dalam tubuh kita. Ini akan membawa dampak lebih halus lagi sampai ke tingkat molekul, sampai ke tingkat atomik, bahkan sampai ke tingkat kuantum. Di mana kerusakan itu bisa terjadi dari dua arah yang berbeda. Satu, arahnya dari luar ke dalam, misalnya terjadi sebuah kecelakaan yang merusak tubuh kita, kemudian organnya rusak, selnya rusak, dan seterusnya sampai ke tingkat kuantum. Atau sebaliknya, ada perintah di level kuantum yang memunculkan perintah untuk merusak sel-sel tubuh kita dan kemudian organnya rusak dan kemudian secara organisme, secara keseluruhan tubuh kita mengalami kerusakan. Ibaratnya sebuah mainan anak-anak yang pakai pegas itu. Ada anak ayam misalnya ya, diputar pegasnya krek, kemudian dilepaskan dia bisa berjalan tuk, tetapi ketika pegasnya semakin longgar, maka berhentilah anak ayam itu, tidak hidup lagi. Sama dengan manusia, ketika stopwatch kita yang namanya telomer itu semakin pendek, pada kondisi tertentu kemudian mengalami kerusakanlah sel-sel tubuh kita, organ kita, dan tubuh kita, sehingga kita mengalami yang disebut sebagai kematian itu. Nah, itu adalah tinjauan yang pertama dari sisi organik. Secara pendekatan saintifik, tubuh kita pasti akan mengalami kematian, hanya soal waktu saja. Tidak akan bisa kita lolos dari yang namanya kematian itu. Nah, tinjauan yang kedua adalah dari sisi Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia ini memang diciptakan dan pasti tidak akan bisa lolos dari kematiannya. Dikarenakan ada malaikat yang terus menjaganya mulai dari saat penciptaan ditugasi ya sebagai utusan sampai sepanjang kehidupannya dan pada waktunya akan mematikannya. Apakah kita bisa lari dari kematian itu? Kata Al-Quran, tidak bisa.
Selain secara inherent, ya, secara saintifik, secara biologis tubuh kita pasti akan mengalami itu, dan Allah menempatkan para malaikat untuk memastikan proses itu terjadi. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Kebanyakan manusia takut menghadapi kematiannya, padahal itu adalah sesuatu yang niscaya, yang kita tidak akan pernah bisa lari darinya. Kenapa? Di antaranya karena Allah menempatkan malaikat itu, termasuk nanti malaikat maut, di level kuantum yang sesungguhnya sudah inherent berada bersama dengan eksistensi diri kita sendiri. Yang oleh Allah di surat yang sama dalam surat Qaf ayat 16 digambarkan sudah meliputinya lebih dekat daripada urat lehernya. Urat leher itu sudah di dalam diri kita, tapi Allah menggambarkan Allah dan para malaikatnya lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Artinya Allah sudah senantiasa menjaga, mengawasi, dan kemudian mengendalikan proses itu sampai pada ajal kita kelak. Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di ayat yang berbeda lagi dalam surat Al-An'am ayat 61, Allah lebih mempertegas lagi, lebih menjelaskan lagi bahwa setiap manusia itu oleh Allah diberikan malaikat-malaikat penjaga, ya, jumlahnya disebut jamak, bukan cuma satu malaikat, tetapi para malaikat yang menjaganya. Sampai suatu ketika datang kematiannya, datang ajalnya, maka para malaikat itu akan menyampaikan dia kepada ajalnya atau mewafatkannya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan para utusan kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Jadi tidak bisa diapa-apakan lagi bahwa Allah itu mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita. Kita juga sudah membahas di episode yang lalu, bahkan malaikat-malaikat itu mencatat dan merekam seluruh perbuatan kita, amal perbuatan kita yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti di hari pengadilan akhirat. Allah mengutus para malaikatnya, bukan cuma satu ya, para malaikatnya kepada setiap orang, menjaga dan sampai akhirnya nanti mewafatkannya. Itu digambarkan dalam jumlah yang jamak. Meskipun di ayat yang berbeda Allah juga menceritakan, boleh jadi pada saat kematian itu seseorang ditangani oleh seorang malaikat saja, malaikat maut. Allah bercerita tentang ini di dalam surat As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untukmu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang akan diserahi oleh Allah untuk mewafatkanmu. Di situ Allah menggunakan istilah tunggal mufrad malakul maut, seorang malaikat. Jadi ada kalanya di dalam Al-Quran digambarkan yang mematikan kita seorang malaikat.
Tetapi di ayat-ayat yang lain digambarkan sejumlah malaikat itu bisa menjadi malaikat-malaikat yang mewafatkan atau mencabut nyawa seseorang. Misalnya yang digambarkan oleh Allah di ayat berikut ini. Dalam surat Muhammad ayat 27. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana keadaan mereka ketika para malaikat mewafatkan mereka seraya memukul wajah mereka dan punggung mereka. Digambarkan malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat memukul wajahnya dan memukul punggungnya. Digambarkan sejumlah malaikat yang mewafatkan seseorang. Jadi sahabat sekalian, pada prinsipnya Allah mengutus malaikat-malaikat sebagai malaikat maut untuk mencabut nyawa seseorang atau mewafatkannya. Baik dengan mengalami proses yang sangat mengerikan dan memedihkan, ya, menderita bagi orang-orang yang punya banyak dosa, atau hanya diundang, dipanggil, dipersilahkan oleh malaikat pada orang-orang yang memang memiliki amal kebajikan yang banyak. Misalnya yang difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini berbicara atau berdiskusi membahas tentang malaikat maut itu. Bahwa Allah senantiasa memerintahkan kepada utusan-utusannya, para malaikat untuk mendampingi setiap kita, menjaga kita, mencatat perbuatan kita, merekamnya, dan pada ujung usia kita akan mewafatkan kita. Sahabat sekalian, mudah-mudahan kita ini akan berakhir husnul khotimah seperti yang digambarkan Allah, diundang masuk menjadi golongan hamba-hambanya yang saleh dan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.